Shalom adik-adik semua yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Kak David. Nah, hari ini Kak David sebagai MC ya, atau yang membawa kita ke dalam puji-pujian. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Deva. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian atau sekolah minggu kita pada hari ini, sebelum kita mulai berdoa, Kakak mau ajak kita untuk menyanyi dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena hari ini adik-adik yang ikut dalam sekolah minggu masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk mendengarkan puji-pujian maupun ikut memuji nama Tuhan juga. Ini adalah suatu hal yang sangat indah yang Tuhan berikan. Karena nggak semua orang, nggak semua anak-anak bisa ikut sekolah minggu. Adik-adik adalah orang yang diberikan Tuhan kesempatan untuk ikut sekolah minggu. Nah, kita nyanyi Burung Pipit yang Kecil. Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, baik adik-adik semua, sekarang mari kita berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami semua dimanapun kami berada saat ini melalui sekolah minggu online. Tuhan, Engkau memberkati setiap adik-adik yang saat ini mendengarkan ataupun ikut menyaksikan sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, menuntun kami semua, agar setiap puji-pujian yang kami naikkan adalah semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan untuk firman yang kami dengarkan, kami benar-benar ingin mendengarkan dan begitu fokus mendengarkan firman Tuhan supaya iman kami terus diperkuat. Terima kasih Tuhan, tuntunlah sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu kalau kita ini bisa hidup, bisa bertumbuh kalau memang ada yang menopang kita atau ada yang memelihara kita. Nah, yang memelihara itu, kita tidak bisa memelihara diri kita sendiri kalau tidak ada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kita, Tuhanlah yang menjadi pokok untuk kita menjalani hidup. Kita nyanyi satu pujian lagi, yaitu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah
pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Depa. Tapi sebelum kita mendengarkannya, kita angkat lagi satu pujian, yaitu baca kitab suci. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus rajin mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca kitab suci. Mari kita nyanyikan pujian ini, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi kita bersekolah minggu di minggu ini. Nah adik-adik semuanya, sebelum kakak akan bercerita tentang cerita Alkitab, hari ini kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu menghadap Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, karena Engkau telah memimpin kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk bersekolah minggu pada minggu hari ini. Tuhan, sekarang tibalah saatnya kami ingin mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dan bisa mengerti apa maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kakak akan bercerita tentang Allah menjaga Musa, adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak? Pada zaman dulu ada seorang raja bernama Raja Firaun. Ia adalah raja yang memimpin bangsa Mesir, adik-adik. Tetapi Raja Firaun ini bukanlah raja yang baik, adik-adik. Ia raja yang tidak mengasihi umat Allah. Adik-adik tahu tidak umat Allah itu siapa? Umat Allah itu adalah bangsa Israel, adik-adik. Nah, bangsa Israel ini tinggal di Mesir, adik-adik. Nah, kemudian Raja Firaun ini, adik-adik, menyadari bahwa bangsa Israel ini sangat banyak di antara bangsa Mesir ini, adik-adik. Nah, ia melihat dan memandangi bangsanya. Raja Firaun ini, adik-adik, ia memandangi dan berkata, adik-adik,
terlalu banyak orang-orang Israel di antara kita, kata Raja Firaun tadi adik-adik. Kemudian ia marah adik-adik dan ia juga mengatakan kita harus menjadikan bangsa Israel ini sebagai budak kita adik-adik. Nah, Raja Firaun ini berkata seperti itu adik-adik. Ia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menjadikan bangsa Israel ini menjadi budak adik-adik. Tetapi meskipun Raja Firaun membuat mereka menjadi budak dan bekerja keras, jumlah orang-orang Israel ini semakin banyak malah adik-adik. Bukannya semakin berkurang karena mereka dijadikan budak, tetapi mereka malah semakin banyak jumlahnya adik-adik. Orang-orang Israel ini tadi adik-adik. Kemudian Raja Firaun melakukan hal yang sangat mengerikan adik-adik. Adik-adik tahu tidak? Ia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki dari orang-orang Israel adik-adik. Jadi Raja Firaun ini memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk membunuh adik-adik. Kemudian ia berkata dan memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk melemparkan bayi-bayi tersebut ke sungai Nil supaya mereka tenggelam dan pada akhirnya mereka mati adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, waktu itu ada sebuah keluarga yang tinggal di Mesir dari bangsa Israel yang sangat mengasihi Allah adik-adik. Sang ibu ini melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Mereka sangat bahagia adik-adik karena kelahiran sang bayi tersebut. Tetapi keluarga ini juga khawatir. Mereka menyadari bahwa pasti prajurit-prajurit Raja Firaun akan berencana untuk membunuh bayi laki-laki tersebut adik-adik. Nah, kemudian sang ibu berkata adik-adik, kita tidak akan memberikan prajurit-prajurit Firaun untuk membunuh bayi kita. Kita akan menyembunyikannya. Nah, jadi ibu dari bayi tersebut berencana untuk menyembunyikan bayinya agar tidak terbunuh dari prajurit-prajurit bangsa Mesir adik-adik. Kemudian untuk sementara waktu keluarga ini menjauhkan bayi kecil tersebut dari para tetangga dan teman-teman mereka adik-adik. Nah, tidak ada satupun yang mengetahui bayi laki-laki tersebut adik-adik. Mereka juga menyembunyikannya dari para prajurit-prajurit Mesir adik-adik. Tetapi sementara sang bayi itu terus bertambah besar adik-adik, tentu saja terus bertambah besar. Dan keluarga itu tahu bahwa mereka tidak akan bisa lagi menyembunyikan lebih lama adik-adik karena bayi tersebut terus bertumbuh besar adik-adik. Dan orang-orang di sekitar akan segera mendengarkan tangisan seorang anak yang bertumbuh adik-adik. Kemudian ibu sang bayi itu memutuskan untuk membuat sebuah keranjang yang kuat dan aman. Nah, kira-kira untuk apa ya adik-adik ibu tersebut membuat keranjang itu? Ternyata keranjang itu dibuat untuk nantinya keranjang itu akan menampung bayi laki-laki mereka adik-adik. Jadi ketika keranjang itu telah selesai dibuat dengan hati-hati, ibu ini akan meletakkan bayi mereka itu di dalam keranjang dan menyembunyikannya di antara alang-alang yang tumbuh. Di mana mereka menyembunyikannya? Ternyata mereka menyembunyikannya di sungai Nil adik-adik. Nah, adik-adik, setelah ibunya menyembunyikan bayi laki-lakinya di sungai Nil, akhirnya ibunya meninggalkan bayi tersebut dan kemudian ia meninggalkannya bersama dengan kakak dari bayi tersebut bernama Miriam. Dan ibunya menugaskan kakaknya untuk menjaga adik laki-lakinya itu dari kejauhan adik-adik.
Dan ibu ini tahu bahwa Allah akan melindungi bayi laki-lakinya, adik-adik. Setelah itu, di hari yang sama, anak perempuan Firaun, sang putri, pergi ke sungai. Dan ia melihat, adik-adik, sebuah keranjang di antara alang-alang di sungai Nil itu, adik-adik. Kemudian ia memerintahkan budaknya dan ia berkata seperti ini, adik-adik. Pergi dan ambillah itu, kata putri Firaun, adik-adik. Ketika sang putri membuka keranjang tersebut, ia melihat seorang bayi yang tampan dan hatinya dipenuhi oleh kasih Allah, adik-adik, kepada anak bayi laki-laki Israel itu. Segera Miriam, kakaknya itu, berlari mendekati sang putri, adik-adik. Kemudian ia berkata, apakah Tuan Putri mau saya carikan seseorang untuk membantu Tuan Putri menjaga bayi itu? Miriam bertanya kepada sang putri. Kemudian sang putri Firaun ini menjawab, ya, carilah. Kemudian akhirnya Miriam pergi dan membawa ibu sang bayi itu. Kemudian sang putri memberikan kembali bayi itu kepada keluarganya sendiri untuk dipelihara sampai tiba nanti waktunya bayi itu untuk tinggal bersama sang putri di istana Firaun, adik-adik. Ketika nanti bayi laki-laki itu lebih besar lagi, ibunya akan membawanya kepada putri Firaun tadi dan ia akan menjadi anak dari putri Firaun, adik-adik. Kemudian sang putri Firaun memberikan sebuah nama khusus kepada anak laki-laki itu. Ia menamainya adalah sebagai Musa, adik-adik. Katanya sebab ia diambil dari dalam air di sungai Nil, adik-adik. Nah, pelajaran yang penting buat kita adik-adik bahwa Allah menjaga bayi Musa. Karena apa? Karena Allah mempunyai tugas khusus baginya untuk dilakukannya di kemudian hari. Jadi Allah akan memberikan sebuah tugas khusus kepada Musa nanti yang akan dikerjakannya pada hari-hari ke depan nanti. Kemudian Allah sedang mengerjakan rencananya untuk menyelamatkan anak-anaknya, adik-adik. Dan pada waktu yang tepat nanti Allah akan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah khusus yang akan menjadi milik bangsa Israel, adik-adik. Dan yang terakhir adalah Allah menyelamatkan Musa dari kematian karena Allah hendak menjadikannya pemimpin bagi bangsa Israel, adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, cerita Alkitab Kakak tentang Allah menjaga Musa telah selesai. Sebelum Kakak mengakhirinya, kita sama-sama berdoa lagi yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Allah, terima kasih, kami anak-anak-Mu ingin mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memelihara hidup kami, dan Engkau selalu mengasihi hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar kami selalu percaya kepada setiap janji-Mu dan rencana-Mu Tuhan terhadap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin cerita Alkitab hari ini, kiranya kami dapat mengerti dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk minggu ini seperti biasanya kita ada ayat hafalan. Untuk minggu ini ayat hafalannya terambil dari Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-7. Adik-adik bisa buka Alkitabnya, minta tolong ke papa mamanya untuk membukakan Alkitabnya yang terambil dari Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-7.
Oke, kita sama-sama menghafal Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kakak ulang lagi, adik-adik ikutin ya. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, adik-adik jangan lupa dihafalin ya ayat Alkitabnya. Nah, adik-adik semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan ini bisa adik-adik kumpulkan di dalam amplop di rumahnya masing-masing atau di dalam celengan. Nah, nanti ketika kita sudah bisa beribadah atau bersekolah minggu di gereja, nanti persembahan itu dikumpulkan untuk sekolah minggu kita. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan satu pujian. Bawa persembahanmu. Mari kita nyanyikan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik semua, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sekarang mari kita semua tutup sekolah minggu ini dengan doa. Sekaligus kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Semuanya tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, semua kita berdoa, kakak yang pimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan jika sebentar lagi sekolah minggu kami akan berakhir pada hari ini, Tuhan Engkau terus tetap memimpin kami, membimbing kami agar sekolah minggu ini tidak hanya pada hari ini saja membuat kami mengingat Engkau, tapi setiap hari kami bisa mengingat, kami ingin berdoa, dan kami ingin mengasihi Engkau. Tuntunlah kami semua anak-anak-Mu, tuntunlah kami juga para orang tua maupun kakak-kakak sekolah minggu, agar kami semua pun dapat mengikuti Engkau dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah berakhir. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.